Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna al-kitaba wa ta'wil. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita tak lupa dan tak bosan panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mari kita limpahkan juga, limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu kajian kitab Akhlaq Hamalatul Quran karya Imam Al-Ajurri. Semoga dengan membaca kitabnya, dengan mempelajari kitabnya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu silakan dibuka pada halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana ulumihi fid dunya wal akhirah. Haddatsana Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sa'id Sanal Husain bin Al-Hasan Al-Marwazi ana Ibnul Mubarak ana Ma'mar an Yahya bin Al-Mukhtar anil Hasan qala inna hadzal Qur'an qad qara'ahu abid wa sibyan. Sungguhnya ya, Al-Quran ini telah dibaca oleh siapa? Yaitu oleh budak-budak dan sibyan. Sibyan itu siapa? Bukan band ya, bukan band. Kan ada band namanya sibyan. Apa ya? Sabian. Sibyan itu ya anak-anak lah, masih kecil atau juga bisa sebutkan bayi lah ya. Ya, pada sekarang ini kan Al-Quran banyak bisa dihafalkan, banyak bisa dibaca oleh anak-anak umur balita gitu. La ilma lahum bita'wilihi. Tetapi ya, la ilma lahum bita'wilihi, tetapi mereka tidak bisa apa? Menafsirkannya. Walam yata'walu al-amra min awwalihi. Dan juga tidak bisa menafsirkannya secara praktis ya, karena mungkin belum belajar ilmu tafsir sehingga belum bisa menafsirkan secara praktis. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan dengan penuh berkah, yaitu liyadabbaru ayatihi, agar kalian menghayati ayat-ayatnya. Maka di antara cara kita menghayati ayat-ayat Al-Quran yang paling praktis, yaitu kita bisa apa? Bisa memahami maknanya. Oleh karena itu, mengapa ya penting bagi kita untuk mempelajari ilmu terjemah Al-Quran, agar apa yang kita baca dalam Al-Quran kita bukan hanya sebatas membacanya, tetapi juga apa? Minimal kita tahu ya, kita tahu maknanya dan artinya. Lebih bagus lagi dengan apa? Dengan tafsirnya. Wa ma tadabbaru ayatihi illa tiba'ahu, dan kita tidak bisa mentadaburi ayat-ayatnya kecuali mengikutinya. Mengikuti apa? Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'lam.
Amma maka adapun wallahi demi Allah ma huwa yafadu hurufihi, mereka tidak, ayat ini tidak merupakan ya untuk menunjukkan bihifdzi hurufihi, yaitu apa, menghafalkan huruf-hurufnya. Akan tetapi apa, wa idaati hududihi, tetapi yang banyak kita ketemui yaitu mereka mengabaikan batasan-batasannya. Hatta in ahadahum la yaqulu, sampai ada salah seorang di antara mereka berkata, qad qara'tu al-Qur'an kullahu fima asqatu minhu harfan. Ya. Qad qara'tu al-Qur'an, sungguh aku telah membaca Al-Qur'an kulluhu semuanya, fama asqatuhu, dan tidak ada yang tersisa, minhu harfan, dari huruf-huruf tersebut. Wa qad wallah asqatuhu kulluhu, demi Allah apa yang dia lakukan itu hanyalah apa, asqatuhu kulluhu, dia mengabaikan semuanya. Ya, mungkin bagi dia ya ketika membaca Al-Qur'an huruf demi huruf sampai apa, menyelesaikannya. Di sini dijelaskan bahwasanya waqat wallahi yasqatuhu kulluhu, akan tetapi dia mengabaikannya. Maksudnya gimana? Dia membaca Al-Qur'an semuanya, mungkin ya ada yang misalkan target seharinya 10 juz atau berapa juz lah, mungkin sehari ada yang khatam, atau bisa jadi 2 minggu ada yang khatam. Tetapi kata dijelaskan dalam sini, apa yang dia baca, apa yang dia hafalkan, dia mengabaikannya. Artinya apa? Apa yang dia baca hanya sekedar baca, apa yang dia hafalkan hanya sekedar hafalan. Ya, tidak tahu maknanya. Jadi penting bagi kita semuanya ya, agar apa? Agar Al-Qur'an yang kita baca ya minimal kita mengetahui apa penjelasan dalam Al-Qur'an tersebut. Ya. Jangan sampai ketika kita apa membaca ayat-ayat yang mengandung tentang apa, yang membahas tentang siksa atau azab, kita tawa gitu. Nah, itu karena apa? Karena kita tidak melibatkan membaca makna dan tafsirnya, sehingga kita mengabaikannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma yura lahu al-Qur'anu fi khuluqin, maka yang hal itu ma yura, tidak akan terlihat, lahu al-Qur'an, Al-Qur'an fi khuluqi, dalam akhlaknya, wala amali, dan juga amal perbuatannya. Hatta in ahadahum la yaqulu, sampai ya ada di antara mereka yang berkata, inni la aqra'u as-surata fi nafsin, sungguh aku telah membaca Al-Qur'an sungguh aku telah membaca satu surat dalam Al-Qur'an, fi nafsin, dalam satu nafas. Ini artinya apa? Artinya saking tidak tahu maknanya, membacanya tergesa-gesa gitu. Misalkan satu kali nafas surat apa? Al-Baqarah satu kali nafas. Nggak mungkin ya. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang bisa nggak di sini? Satu kali nafas. Al-Kautsar ya bisa sekali nafas karena pendek. Ya. Apa bisa jadi misalkan surat apa? Al-Fatihah ya ini aja. Ya, itu saking apanya? Saking dia itu bisa gitu, saking dia bisa, saking dia lancar, sehingga dia mengatakan aku bisa nih baca satu surat Al-Qur'an tanpa sekali nafas. Ya. Padahal yang penting kan bukan itu. Yang penting itu adalah apa yang kita baca kita tahu maknanya. Wallahi, demi Allah, ma haula'i, mereka itu bukan termasuk bil qura walal ulama walal hukama walal wara'ah. Apa yang mereka lakukan itu, mereka itu bukan termasuk dari golongan qura, ya, orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an, walal ulama, dan juga tidak termasuk dari golongan-golongan ulama, walal hukama, dan juga tidak termasuk golongan para hakim, walal wara, dan juga tidak termasuk
dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Mata kanatil qura taqulu misla hada. Sampai kapan ya seperti itu yang dikatakan oleh perkataan seperti ini, la katsarallahu finnas mislaha ulai. Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti ini. Artinya apa? Artinya betapa banyak ya orang yang membaca Al-Qur'an itu ketika membacanya tidak bisa kita tidak tahu maknanya, sehingga sehingga ya baca, misalkan baca saja ya, terus menghafalkan saja tanpa ada maknanya, tanpa tahu artinya ya. Tapi kita di sini alhamdulillah kan setiap subuh, makanya setiap subuh kan saya tafsir itu. Nah, itu diantara kita cara memahami Al-Quran dengan maknanya. Kemudian hadatsana Abu Muhammad Aidan sana Al-Husain an Abdullah bin Al-Mubarak an Abdul Malik bin Abi Sulaiman an atau Buqais bin Sa'ad an Mujahid fi qaulihi azza wa jalla yatlunahu haqqa tilawati, yaitu membacanya dengan benar-benarnya bacaan Al-Baqarah. Qala ya'maluna bihi haqqa amalihi. Ya. Yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 124 itu mengatakan yatlunahu haqqa tilawati, membaca dengan penuh bacaan itu. Artinya apa? Ya'maluna bihi haqqa amalihi, yaitu mengamalkannya dengan penuh amal. Kemudian hadatsana Abul Fudayl Al-Abbas bin Yusuf Asy-Syakli qala sana Al-Ala bin Salim sana Su'aib bin Harb sana Malik bin Miqwal anil Hasib bin Rafi' qala Abdullah bin Mas'ud rahmatullahi alaihi yanbaghi li hamilil Qur'an an yurafa bilailihi idan nas naim. Yanbaghi, ya seharusnya, sebaiknya li hamilil Qur'an, wajib bagi li hamil Qur'an, bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, an yurafa, hendaknya mengetahui bilailihi, malamnya, idan nasa naimun, ketika manusia sedang tertidur. Kita ngapain kalau orang alim Al-Qur'an itu? Yaitu apa? Ya tilawah. Mungkin bisa jadi kan jam 8 orang-orang udah tidur atau jam 9. Maka kita bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya kalau pengen mencontohkan berarti kita tilawah. Wa in harihi idan nasa turun, dan mengetahui siangnya ketika manusia sedang lalai. Ya. Lalai apa? Kadang-kadang manusia ada yang sampai nyari harta, lagi nyari duit, sehingga tidak ingat dengan yang mengasihi duit. Ya. Ya, kadang ada yang sedang mencari rizki tetapi tidak pernah meminta kepada yang memiliki rizki. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kaifa akhafu minal faqri wa ana Abdul Ghani, bagaimana aku takut miskin sedangkan aku adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Catat, taruh di bio. Kadang bionya macam-macam kan? Ya, siapa itu? Catat, Ahmad. Ya. Kata-kata hari ini apa? Ya itu terserah ya. Ya. Kemudian apa? Wa bi waraihi idan nasa yakhlitun. Ya. Wa bi waraihi, dan wara ketika manusia yakhlitun, memberadukan antara halal dan haram. Wara itu apa sih? Ya, ada yang tahu wara? Wara, sifat wara. Kita harus memiliki zuhud dan wara. Yang tahu enggak?
Kemudian wa bitawadu'ihi idan nasa yahtalun, dan bertawadu ketika manusia sedang apa nih? Yahtalun itu angkuh gitu. Wa bihaznihi idan nasa yafrahun, dan kita bersedih ketika kebanyakan manusia yafrahun bahagia. Wa bi bakaihi idan nas yadahun, dan kita menangis apabila manusia atau orang-orang lain sedang tertawa. Wa bisammatihi idan nas yahudun, dan kita diam ketika manusia yang lainnya dekat orang lain yang lainnya dalam Kemudian satu lagi, qala Muhammad bin Al-Husain rahimahullah, hadhil akhbar kullaha tadullu ala ma taqaddama dzikruna lahu min anna ahlul Qur'an, bahwasanya hadhil akhbar, hadis-hadis yang tadi disebutkan, tadullu ala ma taqaddama dzikruna, itu telah kami ingatkan pada pembahasan awal, min anna ahlul Qur'an, bahwasanya ahlul Qur'an itu ahli Quran yang bagi antakuna akhlaquhum mubayyinah, yaitu menjadi yang wajib, yaitu untuk menjadi akhlaknya sebagai apa? Mubayyinah, pembeda, li akhlaqi man siwahum, bagi membeda bagi akhlak selain dari mereka, miman lam ya'lam ka ilmihim, dengan orang-orang yang tidak mengetahui ilmunya. Idza nazalat bihim asyadaid, apabila ditimpa musibah, la yaju'u ila Allahil karim fiha, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal datang musibah duit 20.000, gimana itu? Ikhlas enggak kalian? Bener ikhlas. Awal-awal emang enggak nyariin. Langsung ikhlas saja gitu. Ya. Hilang 12.000, ya Allah, hilang 12.000. Lumayan ini buat beli apa? Buat beli gorengan. Ya Allah, nih hilang 5.000. Ya. Maka apa yang kita dapat musibah, ketika dapat musibah maka kita datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yanja'u fiha ila makhluqin, dan janganlah datang kepada makhluk. Ya. Tsunami. Ya kan, tsunami itu apa? Tsunami kan ombak besar. Kalau ombak kecil apa? Sumini. Ya. Tsunami itu kan ombaknya besar. Kalau ombaknya kecil, ya. Kan sekarang lagi viralnya apa? Olahraga apa yang itu tuh? Padel ya? Oh, pedal. Kirain padel. Kemudian apa? Ya, jangan sampai apa yang kita musibah, entah itu misalkan kebanjiran, entah itu semua musibah yang kita alami, maka datanglah kepada Allah dan doa kepada Allah, yaitu doanya apa? Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, ajirna fi musibatina. Apa artinya? Tahu kan? Nah, iya. Jangan sampai datang kepada makhluk, ya. Wa kana Allah Subhanahu asbaqan ila qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyentuhkan ke hatinya, qad ta'addabu bi adabin Al-Qur'an wa sunnah. Maka ketika kita kena musibah datang kepada Allah, itu diantaranya adalah kita telah menunaikan adab-adab kita dengan adab Al-Quran dan Sunnah. Fahum a'lamun yuqtada bi fi'alihim, dan mereka akan menjadi panji-panji dalam perilaku mereka. Li'annahum hassatullah, karena mereka adalah hassatullah itu yang Allah khususkan, wa ahluhu, dan menjadi keluarganya, wa ulaika hizbullah, dan orang-orang seperti itu
yaitu golongan Allah Subhanahu wa taala, ala inna hizballahi humul muflihun, dan ketahuilah bahwasanya golongan Allah Subhanahu wa taala itu humul muflihun, mereka orang-orang yang akan menang. Jadi simpulannya adalah ya bahwasanya jangan sampai kita meremehkan apa yang kita bacakan, apa yang kita hafalkan dari Al-Qur'an dalam kegiatan kita sehari-hari. Jangan sampai Al-Qur'an yang kita baca kita sama sekali tidak tahu maknanya. Ya, walaupun masih belum lancar menerjemah, silakan baca artinya dan pahami. Ya, ayat ini tentang apa? Ya. Kemudian ketika datang musibah kepada kita, kita larinya kemana? Gitu, kita larinya ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan hilang duit, larinya kemana? Larinya ke teman mau minjem duit. Nanti MK diganti. Aneh habis hilang duit nih, minjem dong duit. Berapa? 3 juta. 100.000, nanti dah MK ganti. Terus kalau MK nggak ada gimana? MK nggak ada berarti di DF. Pulang. Kan kemarin baru pulang. Paling nanti kalau pulang sekarang boleh, tapi nggak boleh balik lagi. Oke. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yaqulu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.